Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Saya harap kalian sehat-sehat dan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya, Sahputra Dewantara, dan juga rekan saya, Nur Khalifah, dari kelas Tadris Biologi E semester 5, ingin menyampaikan suatu materi dari mata kuliah Fisiologi Hewan dengan judul Sistem Digesti Hewan. Selamat menyaksikan. Sistem digesti pada hewan, struktur pada pencernaan setiap hewan itu berbeda-beda, tergantung pada tinggi rendahnya tingkat organisasi sel hewan tersebut, serta juga tergantung bagaimana jenis makanannya. Pada hewan invertebrata misalnya, alat pencernaan makanannya umumnya masih sederhana, masih sangat simpel, dilakukan secara fagositosis dan secara intrasel. Sedangkan pada hewan-hewan vertebrata umumnya sudah memiliki alat pencernaan yang sangat sempurna yang dilakukan secara ekstrasel. Untuk materi pertama mengenai sistem digesti khususnya pada invertebrata akan disampaikan oleh rekan saya Nur Khalifah. Untuk kepada Nur Khalifah dipersilahkan. Invertebrata. Sistem pencernaan pada hewan invertebrata ini umumnya dilakukan secara intrasel, seperti pada protozoa, porifera, dan coelenterata. Pencernaan pada invertebrata ini dilakukan dalam alat khusus berupa vakuola makanan, sel koanosit, dan rongga gastrovaskuler. Pada invertebrata ini dibagi sesuai dengan organismenya. Yang pertama yaitu pada porifera, yang kedua coelenterata, yang ketiga vermes, yang keempat moluska, dan yang kelima arthropoda, dan yang terakhir echinodermata. Yang pertama pada porifera. Porifera ini merupakan hewan pemakan suspensi, yaitu memakan makanan yang terlarut dalam air. Porifera tidak memiliki sistem pencernaan. Pencernaan berlangsung secara intraseluler. Makanan terjerat bersama air yang melewati pori-pori ostia pada tubuh porifera memasuki rongga osculum. Nah, sistemnya pergerakan flagel sel koanosit yang menyusun lapisan dalam rongga osculum memicu gelombang arus sehingga akan menarik suspensi ke dalam sel. Nah, suspensi yang terjerat ini kemudian akan difagosit oleh koanosit dan akan dihancurkan dengan bantuan lisosom yang mengandung enzim hidrolitik atau penghancur. Nutrisi ini akan diedarkan ke seluruh tubuh porifera melalui sel amoebosit. Yang kedua yaitu coelenterata. Coelenterata merupakan hewan invertebrata yang memiliki rongga dengan bentuk tubuh seperti tabung dan mulut yang dikelilingi oleh tentakel. Pada saat berenang, pada mulut coelenterata menghadap ke dasar laut. Coelenterata ini lebih dikenal dengan sebutan cnidaria, yang dalam istilah cnidaria berasal dari bahasa Yunani dari kata cnida, yang berarti penyengat karena sesuai dengan namanya cnidaria yang memiliki sel penyengat. Sistem pada cnidaria ini, sistem digestinya tak jauh berbeda dengan porifera. Itu pencernaan pada coelenterata ini berlangsung secara ekstraseluler dan intraseluler. Secara ekstraseluler, filum ini memiliki sistem pencernaan yang paling sederhana, yaitu berupa rongga-rongga gastrovaskuler. Sel-sel penyusun dinding gastrovaskuler ini lainnya akan memfagosit partikel makanan dan mencernanya secara intraseluler seperti yang terjadi pada porifera. Kemudian, mulut atau anus akan membuka untuk membuang sisa makanan dan mempersiapkan untuk makanan baru. Berikut di samping adalah proses
gambaran proses pencernaan pada spesies Coelenterata hydra. Yang ketiga yaitu vermes. Vermes itu atau cacing ini merupakan salah satu kelompok invertebrata yang bertubuh lunak, tidak memiliki rangka, tidak mempunyai kaki, dan rongga tubuhnya tripoblastik. Tubuh cacing ada yang simetri bilateral, yaitu pada Platymintes dan Annelida, dan ada juga yang bertubuh simetri radial atau Nematelmintes. Bentuk cacing ada yang pipih, gilik, dan berruas-ruas. Sebagian cacing ada yang hidup bebas di alam, sebagian lainnya hidup sebagai parasit pada tubuh hewan atau manusia. Proses digesti pada vermes ini, contohnya pada Platyhelminthes, sistem pencernaannya berupa rongga gastrovaskuler seperti pada Coelenterata. Mulut yang juga berperan sebagai anus terletak di permukaan bawah tubuh. Di permukaan bawah tubuh cacing pipih akan mengambil makanan dengan dibantu oleh faring. Nah, faring akan menghisap makanan dan memasukkannya ke dalam rongga gastrovaskular. Rongga gastrovaskular ini pada cacing pipih memiliki bentuk seperti tangga. Hal ini guna memperluas wilayah penyerapan nutrisi. Enzim pencernaan dari sel-sel gastrodermis akan mencerna makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Kemudian partikel makanan akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan sisa makanan akan lewat anus atau mulut. Nah, adapun contoh sistem digesti pada cacing tanah. Makanan cacing tanah berupa daun-daunan serta sampah organik yang sudah lapuk. Cacing tanah dapat mencerna senyawa organik tersebut menjadi molekul yang sederhana yang dapat diserap oleh tubuhnya. Sisa pencernaan pada cacing tanah ini dikeluarkan melalui anus. Berikut adalah gambaran sistem digesti pada cacing tanah. Selanjutnya yang keempat yaitu moluska. Moluska atau filum moluska ini dari bahasa Latin molluscus yang berarti lunak. Merupakan hewan tripoblastik selomata yang bertubuh lunak. Nah, ke dalamnya termasuk semua hewan lunak dengan maupun tanpa cangkang, seperti berbagai jenis siput, kiton, kerang-kerangan, serta cumi-cumi dan kerabatnya. Proses digesti pada moluska. Moluska sudah memiliki sistem pencernaan yang lengkap, terdiri dari mulut, lambung, usus, dan anus. Beberapa moluska memiliki gigi radula pada mulutnya yang berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanik. Setelah itu, makanan akan masuk ke dalam lambung yang akan dicerna secara kimiawi dengan enzim-enzim pencernaan dari kelenjar pencernaan di dalam lambung. Kemudian makanan akan diteruskan ke usus untuk diserap. Sisa makanan akan dibuang lewat anus. Nah, berikut contoh gambaran sistem digesti ada moluska itu pada siput. Yang kelima yaitu arthropoda. Arthropoda ini merupakan filum terbesar yang mendominasi kerajaan Animalia. Hewan tersebut mampu beradaptasi dan hidup di berbagai tempat dengan baik. Arthropoda ini bisa dijumpai di banyak lokasi, mulai dari laut, gurun, air tawar, hingga padang rumput. Proses digesti pada arthropoda. Pencernaan pada arthropoda terjadi secara ekstraseluler. Arthropoda memiliki sistem pencernaan yang lengkap. Sistem pencernaan pada filum arthropoda ini bervariasi tergantung pada cara makannya. Pencernaan pada arthropoda dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, bagian depan atau foregut
terdiri dari mulut dan esofagus. Yang kedua, bagian tengah itu midgut, terdiri dari lambung dan usus. Serta yang ketiga, bagian belakang atau hindgut, terdiri dari rektum dan anus. Mulut pada arthropoda ini dilengkapi dengan sepasang rahang atas yang berfungsi pengecap dan untuk membantu mengunyah. Kemudian makanan akan diteruskan ke esofagus dan disimpan ke tembolok. Selanjutnya, makanan akan dicerna di bagian usus tengah atau midgut dengan bantuan enzim dari kelenjar pencernaan, dan unsur-unsur nutrisi akan diserap melalui usus. Sedangkan sisa makanannya diteruskan untuk dibuang melalui anus. Nah, berikut contoh sistem digesti pada jenis arthropoda. Sebagaimana pada cacing tanah, serangga atau arthropoda ini memiliki sistem pencernaan makanan yang sudah sempurna, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, sampai anus. Pencernaan pada serangga dilakukan secara eksternal. Yang terakhir yaitu yang keenam, Echinodermata. Echinodermata adalah hewan invertebrata yang memiliki duri pada permukaan kulitnya. Filum Echinodermata ini terdiri atas 5 kelas, yaitu Asteroidea, bintang laut, Ophiuroidea, bintang mengular, Echinoidea, bulu babi, Holoturoidea, timun laut, dan Crinoidea, lili laut. Masing-masing dari kelas tersebut memiliki peranan tersendiri terhadap ekologi laut. Proses digesti pada Echinodermata. Filum Echinodermata ini memiliki sistem yang lengkap seperti pada moluska. Makanan masuk lewat mulut yang terletak di permukaan bawah tubuh. Kemudian dilanjutkan ke lambung yang dilengkapi dengan kelenjar pencernaan atau pyloric sesase, mensekresikan enzim pencernaan. Makanan akan dicerna secara kimiawi dengan enzim ini dan akan diserap di usus. Usus pada Echinodermata ini memiliki ukuran yang bervariasi, bergantung pada spesiesnya. Sisa makanan akan dibuang lewat anus yang ada di permukaan tubuh atas. Berikut adalah gambaran filum dari Echinodermata, proses digestinya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada vertebrata yang terdiri dari aves, amfibi, reptil, viscus, dan juga mamalia. Yang pertama yaitu pada aves, organ pencernaan terdiri atas sistem pencernaan ataupun salur pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Paruhnya bervariasi tergantung bagaimana jenis makanan yang dimakan oleh burung ini ataupun aves ini, seperti biji-bijian, hewan ataupun daging, dan juga buah-buahan. Saluran pencernaannya terdiri atas rongga mulut, diawali oleh paruh, lalu pada rongga mulut, dilanjut pada rongga mulut, faring, esofagus, lambung, intestinum, dan juga kloaka. Pada paruhnya ini merupakan modifikasi dari mulut dan juga gigi. Lalu pada rongga mulutnya terdiri atas rahang yang merupakan penghubung antara rongga mulut dan juga dengan faringnya. Pada faring ini dicirikan dengan adanya saluran yang pendek yang langsung menuju kepada esofagus. Pada aves ini terdapat pelebaran pada bagian esofagusnya yang disebut sebagai tembolok. Peran dari tembolok ini sebagai tempat penyimpanan makanan. Makanan selanjutnya dari esofagus ini akan berlanjut ke lambung, di mana pada lambung terdiri dari proventriculus ataupun lambung kelenjar yang banyak menghasilkan enzim pencernaan untuk membantu makanan yang akan dicerna. Lalu akan berlanjut kepada ventriculus ataupun lambung pengunyah.
Pada burung pemakan biji-bijian, pada bagian ventrikulusnya terdapat kerikil dan juga pasir. Hal ini disebabkan karena pada saat memakan biji-bijian, pasir ataupun kerikil ini ikut tertelan, yang berguna untuk membantu pencernaan pada burung pemakan biji-bijian ini. Intestinum selanjutnya akan bermuara kepada intestinum ataupun pada usus, yang terdiri dari usus halus dan juga usus besar, yang pada akhirnya sisa makanan ini akan bermuara kepada kloaka, yang nantinya akan dibuang ataupun dikeluarkan. Pada usus, terutama pada usus halus burung ini terdiri atas duodenum, jejunum, dan juga ileum. Sedangkan pada kelenjar pencernaan burungnya ini terdiri atas hati, kantung empedu, dan juga pankreas. Berikut merupakan contoh gambaran dari sistem pencernaan aves, dimulai dari paruh, rongga mulut, kerongkongan, lalu ada bagian membesar yaitu tembolok, dilanjutkan ke lambung, usus yang terdiri dari usus halus dan juga usus besar, dan diakhiri ke bagian kloaka. Yang kedua yaitu amfibi. Amfibi memiliki sistem pencernaan yang meliputi rongga mulut, esofagus, ventriculus, intestinum, dan juga kloaka. Ciri khas dari amfibi ini biasanya mereka memakan sebagian besar memakan serangga-serangga kecil ataupun hewan-hewan kecil. Selanjutnya, pada rongga mulut ini, ketika amfibi ini makan, akan diawali di rongga mulut yang terdiri dari gigi yang berbentuk kerucut untuk memegang mangsanya ataupun menggigit mangsanya saat mangsanya itu sudah ditangkap menggunakan lidah. Jika sudah dari rongga mulut, makanan akan bermuara kepada esofagus yang merupakan berupa saluran pendek dan lanjut kepada ventriculus ataupun lambung. Lambung pada amfibi ini berbentuk kantung yang bila terisi nantinya akan elastis menjadi lebih lebar. Lambung pada katak misalnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu termasuk tempat masuknya esofagus dan juga lubang keluar untuk menuju usus. Pada usus dapat dibedakan usus halus dan juga usus besar. Dan usus halusnya ini meliputi duodenum, jejunum, dan juga ileum. Setelah dari usus ini, makanan akan bermuara kepada kloaka. Kelenjar pencernaan pada amfibi terdiri atas hati dan juga pankreas. Hati ini berwarna kecoklatan yang terdiri atas lobus kanan yang nantinya akan terbagi lagi menjadi dua lobus. Hati berfungsi untuk mengeluarkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu yang berwarna kehijauan. Selanjutnya pada pankreas ini berwarna kekuningan yang melekat di antara lambung dan juga usus 12 jari atau duodenum. Sebagai fungsinya yaitu untuk menghasilkan enzim dan hormon yang bermuara pada duodenum. Berikut merupakan contoh sistem pencernaan pada amfibi. Yang ketiga, ada reptilia. Sistem pencernaan pada reptilia meliputi saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Pada umumnya, reptil adalah pemakan daging-dagingan ataupun biasa disebut karnivora. Saluran pencernaan pada reptil ini meliputi rongga mulut, esofagus, ventriculus, intestinum, dan juga anus. Pada rongga mulut disokong oleh rahang atas dan juga bawah, di mana masing-masing memiliki deretan gigi yang berbentuk kerucut dan menempel pada gusi dan sedikit melengkung ke arah rongga mulut. Pada rongga mulut juga, pada reptilia ini terdapat lidah yang pada ujungnya bercabang dua. Lalu, selanjutnya pencernaan akan menuju pada esofagus ataupun kerongkongan, lalu ventriculus ataupun lambung, dan intestinum. Pada intestinum terdiri atas usus halus dan juga usus besar, yang nantinya makanan akan langsung bermuara kepada anus. Sedangkan kelenjar pencernaan pada reptil meliputi hati, kantung empedu, dan juga pankreas. Hati pada reptil ini memiliki dua lobus dan berwarna kemerahan. Pada kantung empedunya terletak pada tepi sebelah kanan hati. Dan pada pankreas berada di antara lambung duodenum,
dan berbentuk pipih kekuningan. Berikut ini adalah sistem pencernaan pada reptil. Selanjutnya, yang keempat adalah saluran pencernaan pada Pisces ataupun ikan. Dimulai dari cavum oris, faring, esofagus, lambung, usus, lalu diakhiri di anus. Di dalam rongga mulut ataupun cavum oris ini terdapat gigi-gigi kecil berbentuk kerucut pada geraham bawah, dan terdapat juga lidah pada dasar mulut yang tidak dapat digerakkan, serta terdapat banyak lendir pada bagian cavum oris dari Pisces ini. Selanjutnya, dari cavum oris, makanan akan menuju kepada esofagus melalui faring yang terdapat di daerah sekitar insangnya. Esofagusnya ini berbentuk seperti kerucut, berukuran pendek, dan terdapat di belakang insang. Dari kerongkongannya ini, makanan akan didorong masuk ke lambung. Pada lambung umumnya yang besar ini akan langsung menuju kepada usus. Usus-usus pada bagian Pisces ini memiliki panjang yang berkelok-kelok dan berupa mirip seperti pipa. Setelah dari usus, makanan akan bermuara kepada anus untuk dibuang dan dikeluarkan. Kelenjar pada ikan ini, kelenjar pencernaannya meliputi hati dan pankreas, di mana hati merupakan kelenjar yang berukuran besar, berwarna merah kecoklatan, terdiri dari bagian depan rongga badan yang mengelilingi usus. Pada hati ini terbagi atas lobus kanan dan lobus kiri, serta bagian yang menuju ke arah punggung. Fungsi hati ini untuk menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantung untuk membantu proses pencernaannya. Lalu pada kantung empedu berbentuknya itu seperti bulatan, berwarna kehijauan dan terletak di sebelah kanan hati. Fungsinya yaitu untuk menyimpan empedu dan disalurkan ke usus. Dan pada pankreas pada Pisces ini merupakan organ yang berukuran mikroskopik sehingga sangat sulit untuk dikenali. Fungsinya adalah untuk menghasilkan enzim pencernaan dan hormon insulin. Berikut ini adalah sistem pencernaan pada Pisces. Yang kelima yaitu mamalia. Yang pertama adalah mamalia jenis ruminansia. Hewan-hewan seperti herbivora ataupun pemakan rumput ini, seperti domba, sapi, kerbau, itu disebut sebagai ruminansia ataupun memamah biak. Sistem pencernaannya ini memiliki ciri khas lebih panjang dan juga kompleks. Perbedaan sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia tampak pada struktur pada giginya, yaitu terdapat geraham belakang ataupun molar yang besar. Memiliki fungsi untuk mengunyah rerumputan yang sulit untuk dicerna. Di samping itu, pada hewan ruminansia terdapat modifikasi lambung yang dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum, dengan ukuran yang bervariasi sesuai dengan umur dan makanan alamiahnya. Ruminansia merupakan hewan yang dalam aktivitas memenuhi kebutuhan hidupnya dilakukan dengan cara mengunyah kembali makanan yang sebelumnya telah ditelan. Adalah prosedur ruminansia. Prosedur ruminansia merupakan hewan yang memanfaatkan serat seperti biji-bijian dan pakan terkonsentrasi lainnya untuk dimakan. Prosedur ruminansia tidak memiliki rumen, tapi masih memiliki omasum, abomasum, dan retikulum. Sistem pencernaannya ini meliputi mulut, esofagus, lambung, usus halus, sekum, usus besar, dan anus. Contohnya pada kuda, babi, unta, marmut, dan juga kelinci. Pada kuda, kelinci, dan marmut, hewan-hewan ini tidak mempunyai struktur lambung seperti pada sapi untuk melakukan fermentasi selulosa. Proses fermentasi atau pembusukan yang dilaksanakan oleh bakteri terjadi pada sekum yang banyak mengandung bakteri. Proses fermentasi pada sekum tidak selektif fermentasi terjadi pada lambung. Akibatnya, kotorannya itu menjadi lebih kasar karena proses pencernaan selulosanya hanya 1 kali, yaitu pada sekum. Gambaran proses digesti pada hewan ruminansia contohnya seperti berikut. Selanjutnya, yang terakhir adalah
Sistem pencernaan pada manusia. Pada manusia, di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur ataupun yang biasa disebut saliva. Ada 3 macam gigi pada manusia, yaitu gigi seri atau incisor yang berguna untuk memotong makanan, gigi taring atau caninus yang mengunyah makanan, dan gigi geraham atau molar yang berguna untuk mengunyah makanan. Kelenjar salivanya mengeluarkan air liur yang mengandung enzim ptealin atau amilase yang memiliki guna ataupun fungsi untuk mengubah amilo menjadi maltosa. Di dalam rongga mulutnya ini, lidah menempatkan makanan di antara gigi sehingga mudah dikunyah dan bercampur dengan air liur. Selanjutnya, makanan akan dibentuk menjadi lebih lembek dan bulat atau biasa disebut dengan bolus. Bolus ini dengan bantuan lidah akan didorong menuju kepada faring. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus, suatu organ berbentuk tabung lurus, berotot lurik, dan berdinding tebal. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas dan mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut sebagai gerakan peristaltik, yang berfungsi untuk menggurus makanan secara mekanik melalui kontraksi otot. Selain pencernaan mekanik, pada lambung terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan lambung. Otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus, memecahnya secara mekanis, dan pencampurannya ini mencampurkannya dengan getah lambung. Getah lambung mengandung HCl, enzim pepsin, dan renin. Setelah melalui pencernaan kimiawi di dalam lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut kim ataupun bubur halus, bubur usus. Kimus ini nantinya akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Usus halus merupakan kelanjutan dari lambung. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan juga ileum. Suatu lubang pada dinding duodenum menghubungkan usus 12 jari dengan saluran getah pankreas dan saluran empedu. Pankreas akan menghasilkan enzim tripsin, amilase, dan juga lipase yang disalurkan menuju duodenum. Selanjutnya, pencernaan makanan dilanjutkan di jejunum. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap zat-zat makanan melalui jejunum yang menjadi bentuk yang siap untuk diserap. Penyerapan zat-zat makanan terjadi di ileum. Bahan makanan yang sudah melalui usus halus akhirnya menuju ke dalam usus besar. Usus besar terdiri dari usus buntu atau appendix, bagian yang menaik ascending colon, bagian yang mendatar transfer colon, bagian yang menurun descending colon, dan bagian akan berakhir pada anus. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai bahan sisa. Dari terakhir yaitu penyakit pencernaan pada hewan. Yang pertama ada penyakit konstipasi. Konstipasi ini yang berarti atau sembelit adalah frekuensi buang air besar yang lebih sedikit dari biasanya. Penyebabnya yang pertama itu kebiasaan buang air yang tidak teratur. Yang kedua kurang makan makanan yang berserat. Penyakit yang kedua itu gastritis. Gastritis ini merupakan penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan dinding lambung. Penyebab dari gastritis ini yang pertama itu mengonsumsi alkohol berlebih, yang kedua sering mengonsumsi obat pereda nyeri, yang ketiga infeksi bakteri, yang keempat usia. Penyakit selanjutnya yaitu diare. Diare merupakan sebuah kondisi ketika pengidapnya buang air besar atau BAB lebih sering dari biasanya. Selain itu, feses pengidap diare juga lebih encer. Penyebabnya pola makan yang salah, adanya virus, yang ketiga adanya bakteri kolera atau toksin kolera, yang terakhir adanya bakteri bacillus. Selanjutnya pankreasitis. Pankreasitis ini adalah penyakit pencernaan yang terjadi akibat peradangan pankreas. Penyebab dari penyakit pankreasitis ini yang pertama kelebihan berat badan, kedua peningkatan jumlah kalsium darah atau keracunan vitamin D, tumor ganas, dan hiperparatiroidisme. Ketiga, terhambatnya tonjolan vatere oleh batu empedu. Penyakit yang terakhir yaitu bloat atau kembung, yaitu keadaan di mana rumen mengembang atau membesar akibat kelebihan gas yang tidak bisa cepat keluar.
oleh Bambang dan Sudarmono tahun 2008. Penyebab dari blowout atau kembung ini ada dua penyebabnya, yaitu penyebab primer dan penyebab sekunder. Penyebab primer yaitu fermentasi makanan yang berlebihan. Selanjutnya ternak yang berlebihan pada hewan ternak. Nah, ternak ini tidak mampu mengeluarkan gas sehingga gelembung-gelembung gas terakumulasi. Yang kedua ini penyebab sekunder, yaitu gangguan yang bersifat fisikal yang terjadi pada daerah esofagus disebabkan oleh benda asing, stenosis atau tekanan dari perluasan jalan keluar esofagus. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi